على رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Hadirin para peserta daurah Bapak Ramadan tahun 1447 Hijriah. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah kita bisa melakukan salah satu program di Syiar Ramadan, dan ini adalah kajian yang akan kita kaji tentang fiqhus siam, tentang fikih siam, fikih saum yang ada di kitab Manhajus Salikin. Nama kitabnya adalah Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Penyusunnya Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di. Sering kita ringkas menjadi Syekh As-Sa'di. Beliau wafat tahun 1376. Wafat tahun 1376. Sekarang 1447. Jadi sekitar 100 tahun sekian ya ke belakang beliau wafat. Dan yang terkenal di kitab yang beliau susun itu sebetulnya Tafsir As-Sa'di ya. Tafsir As-Sa'di tentang tafsir. Namun ternyata ada kitab yang beliau susun juga namanya Manhajus Salikin. Manhajnya As-Salikin, orang-orang yang berjalan. Tentunya berjalan menuju Allah dengan cara melakukan ibadah. Nah, kalau diperhatikan dari kitab Manhajus Salikin, kita perhatikan ini pembahasan tentang fikih. Secara umum dulu dibacakan pertama tentang kitab Toharoh, kemudian kitab Sholat, kemudian kitab Janaiz, jenazah, kemudian kitab Zakat, baru kitab Siam. Nah, yang kita kaji insya Allah kitab Siam, makanya mula dari poinnya itu 241. Jadi poin atau nomor ke 241. Karena sebelumnya itu membahas kitab yang tadi disebutkan. Setelah kitab Siam masuk ke kitab Zakat, kitab Haji. Berarti ini masuk ke rukun Islam. Sholat, saum, zakat, haji. Ini memang wilayah fikih ya. Setelah itu baru kitab Buyu, jual beli, kemudian kitab Mawaris, warisan, kemudian kitab Nikah, kemudian kitab Mahar, mas kawin, kitab Tolak, cerai, kemudian Idah, kitab masa idah, kemudian kitab makanan-makanan, termasuk terakhir nanti kitab Jinayat tentang hudud, mencuri, berzina dan sebagainya, itu ada dalam hukum Islam. Baru terakhir kitab Qadha ya, tentang kehakiman. Nah, jadi Manhajus Salikin itu membahas tentang fikih. Nah, insya Allah 2 jam ke depan ya, mudah-mudahan tamat 2 jam ke depan, kita akan bahas hanya kitab Siam. Yang dipotokopi itu di halaman 102 ya. Poin ke 241. Modelnya paling seorang ya di antara peserta silakan baca ya per poin.
Nanti kita baca syarahnya. Syarahnya banyak ya. Syarahnya banyak yang dipegang pada kesempatan hari ini. Syarah Manhajus Salikin, nama kitabnya Ghoyatul Muqtasidin. Jadi syarah Manhajus Salikin, Ghoyatul Muqtasidin. Penyusunnya Syekh Abu Abdurrahman Ahmad bin Abdurrahman Az-Zauman, hafizahullahu taala. Nah, baik, kita coba ya, mau ikhwan mau akhwat yang bacanya seorang saja. Siapa? Ya, seorang silakan. Yang per poin saja, 241 silakan. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في دارين آمين. كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية. Yang pertama al-aslu. Al-aslu itu ad-dalil ya. Ad-dalil. Jadi yang dimaksud dengan al-aslu ini dalil. Al-aslu fihi, dalil fihi, hi kembali ke asyam ya. Dalil tentang siam itu qauluhu, firmannya ta'ala, Allah Ta'ala di surah yang tadi di awal ya, di muqaddimah yang tadi dibacakan oleh Qori. Al-Baqarah 183. Kalau tadi Qori membacakan sampai 187 ya. Sampai 187. Uhilla lakum. Nanti ada ulama yang menjelaskan sampai 188 juga ada hubungan. Yang ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu katanya masuk ke buah daripada siam. Buah daripada siam itu katanya. Kalau ayat 189 baru tentang bab hilal haji ya. Yas'alunaka anil ahillah. Nah, jadi dalil atau dasar tentang dalil kewajiban siam itu yang ini 183 surah Al-Baqarah. Ini masyhur ya. Nah, nanti teruskan karena lengkap dalam ibadah siam itu lengkap di surah ini saja. Yang lain tidak ada ya. Yang lain tidak ada. Walaupun paling yang lain juga adanya tentang bab kifarat gitu, siam. Tapi kalau ibadah siamnya itu sendiri, khususnya di Ramadan, adanya di sini 183 sampai 188. Itu kajian tafsir ya. Dulu atau di pertemuan sebelumnya kita bahas itu ya, atau 2 tahun yang silam tentang tafsir Ibnu Katsir. Itu dalilnya berarti surah Al-Baqarah. Dan ini berdasarkan Al-Quran ya. Quran surah ini, sunnah juga sama. Kalau di sunnah yang dalil masyhur itu bunyal islamu ala khamsin, yang itu ya. Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 saum, baru 5 haji. Nah, itu masuk ke dalil secara sunnah. Kemudian nanti juga yang namanya saum Ramadan wajib itu ada hadis Tolhah bin Ubaidillah. Saat ada yang nanya, ada tidak saum yang wajib selain Ramadan? Bahasa sahabat itu mengatakan, hal alayya ghairuhu. Ada tidak saum yang lain yang wajib selain Ramadan? Maka Nabi menegaskan, la, tidak ada. Illa anta tawwa'a, kecuali kalau saum sunat. Nah, berarti ini menunjukkan wajibnya saum Ramadan. Jadi berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, bahkan ijma ya. Ijma bahwa saum itu hukumnya wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syurut
wujubis syam. Boleh dituliskannya. Yang pertama ad-dalil. Yang kedua syurut. Syurut itu apa? Syarat-syarat. Syurut wajibnya syam. Silakan. Wa yujabu siyami Ramadhana ala kulli Wayajibu apa? siyam. Siyamu. Fa'il ya. Silahkan diulang. Wa yajibu siyami Ramadhana Siyamu. Siyamu. wa yajibu siyamu Ramadhana ala kulli muslimin Ya. balighin Ya, semuanya jarkan. akilin qadirun ala sawmi Khodirin semuanya. qadirin ala sawmi. Terus biru. Obiru yati hilalihi au ikmali sya'bani 30 yauman. Tamatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftaru fa'aftiru Iya. fa in ghumma alaikum Faqduru. faqduru lah muttafaqun alaih. Terus halaman berikut sedikit lagi. Wa fi lafzi faqduru lahu 30 wa fi lafzi fa'akmalu fa'akmilu iddata sya'bani 30. Sya'bana. Bermunsharif. Rawahul Bukhari. Ya, baik. Yang kedua syurut ya. Syurut wujubis syam itu judulnya ya. Syarat-syarat wajibnya syam. Wayajibu dan wajib siyamu Ramadhana, siam Ramadan. Nah, sering membahaskan siam ya atau saum. Kalau puasa jarang ya. Ulama tidak menyebutkan puasa karena puasa bukan dari bahasa Arab tapi bahasa Sanskerta ya, Hindu Buddha. Asal kata dari upuwasa. Upuwasa itu menahan makan, menahan minum tapi menyiksa diri. Itu bedanya. Kalau siam itu menahan makan, minum tapi niat karena Allah. Maka lebih pas itu membahasakan saum atau siam. Itu pasnya ya, bukan puasa. Wayajibu siyamu Ramadhana dan wajib siam Ramadan pada siapa saja? Ala kulli muslimin, pada setiap muslim. Berarti orang kafir tidak wajib siam. Walaupun mereka saum, ya, misal orang-orang kafir itu mereka ikut saum, tentunya tidak akan diterima. Tidak akan diterima ibadahnya. Karena satu kata kunci agar diterima ibadah itu harus muslim dulu. Itu syarat pertama. Atsani yang kedua balighin, baligh. Kenapa masuk ke baligh? Karena kalau belum baligh belum wajib. Belum ada kewajiban siam. Yang hadis itu rufi'al qalamu an salasin, yang itu. Diangkatnya pena. Kalau kutiba ditulis, kalau rufi'a diangkat pena. Berarti kalau kutiba alaikumusiyam ditulis berarti wajib, furidho. Tapi kalau rufi'al qalamu diangkat pena ini an salasatin dari 3 orang. Nah, satu diantaranya adalah as-sobiyyi hatta yablugho. Seorang anak kecil dia tidak ada kewajiban siam, tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban haji ketika sobi anak kecil. Kapan berakhir sobi di sini? Hatta yablugho, sampai baligh. Sampai dia balik. Maka ijma ahli ilmu wajibnya saum bagi yang balik. Ya, anak kecil tidak ada kewajiban. Terus bagaimana sebagai orang tua?
Orang tua mengajarkan anak yang belum balik, kalau perempuan haid, kalau anak kecil, kalau anak laki-laki mimpi basah, ihtilam. Ini adalah tarbiyah ya. Kalau anak kecil belum balik, kemudian oleh orang tuanya dididik, itu adalah tarbiyah. Biar nanti setelah mereka balik, itu mereka akan terbiasa. Tetap hukumnya tidak wajib ya. Termasuk sholat Jumat. Tidak. Anak tidak sholat Jumat pun tidak terkena taklif. Tapi tarbiyah orang tua untuk anak mendidik sejak kecil. Termasuk siam. Makanya ketika anak belum kuat, kuatnya baru ke zuhur, beri kelonggaran dulu sampai zuhur. Kemudian nanti ke asar, kemudian nanti ke maghrib, memang begitu. Kalau yang belum balik, kalau sudah balik itu sudah kutiba alaikumusya. Yang ketiga akil. Wajib orang yang siam itu syaratnya akil. Dari mana? Dari yang tadi rufi'al qalam. Kalau tadi as-sabiyyu hatta yablugha. Kalau yang disebut akil itu adalah anil majnun. Dari orang yang gila hatta yufiqo, sampai dia sadar. Nah, ini hadis ya. Ini hadis menunjukkan berarti syaratnya jangan majnun, tapi harus akil, harus berakal. Karena orang majnun, orang gila tidak sah saumnya ya. Karena saum itu ibadah. Ibadah itu membutuhkan niat, sedangkan yang majnun tidak ada niat. Juga nu majnun aya niat tidak ada. Maka ijma ahli ilmu bahwa akil itu syarat wajibnya siam. Di sini nomor 3. Nomor 4. Qadirin ala saum. Maksud qadirin ala saum teh dia memang mampu saum. Dia mampu saum, tidak lemah. Karena kalau lemah ya kembali ke kaidah atau ke ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nanti bab ini, bab lemah nanti kita bahas di pertemuan berikut ada ya. Nah itu yang di poin 4. Baru yang nomor 5. Nah ini mah menetapkan Ramadan kalau yang ini. Kalau syaratnya cukup 4 ya. Kalau yang nomor 5 juga sama kita masukkan, yaitu biru'yati hilalihi, dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Hilal itu nanti bulan di akhir ya, akan masuk ke bulan baru, itu namanya hilal. Makanya siam itu dengan melihat hilal. Iftar juga dengan melihat hilal. Maka dalil di bawah atau teruskan au ikmali sya'bana, atau menyempurnakan bulan Sya'ban. Nah, sekarang bulan Sya'ban ya. Salatina yauman, 30 hari. Jadi awalnya 29 hari, kalau melihat hilal di waktu menjelang maghrib, ada hilal, ada orang melihat, maka besoknya bulan baru. Berarti 29 hari. Tapi kalau di sini hadisnya fa in gumma alaikum faqdurulah. Kalau mendung menurut kalian, bagi kalian, maka perkirakanlah dia. Ini masih bingung perkirakan. Lihat di halaman berikut. Wa fi lafdhin, bacanya ditanwinkan. Dan pada lafaz yang lain faqduru lahu salasina. Nah ini tambahannya salasin. Maka kira-kirakanlah oleh kalian tentang hilal itu atau bulan itu salasina, 30 hari. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain fa akmilu, maka sempurnakanlah. Kalau tadi faqduru, kira-kirakan. Kalau yang ini fa'akmilu, maka sempurnakanlah iddata sya'bana salasina, bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau hari ini tanggal 29 ya, nanti menjelang maghrib ru'yatul hilal di tempat-tempat tertentu ya, biasa di pantai-pantai itu. Kemudian ada orang yang melihat, berarti besoknya bulan Ramadan. Kalau sekarang Sya'ban. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang melihat, hari ini 29 Hijriah ya. Kemudian tidak ada seorang pun yang bersaksi dia melihat,
maka ini bahasanya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, begitu caranya. Ru'yatul hilal. Memang perdebatan nanti dengan hisab ya. Apakah ru'yah hilal atau hisab? Sebetulnya tinggal dikompromikan saja. Seseorang tidak bisa menghitung hilal, ya, tidak bisa menentukan hilal ru'yah kalau belum dihitung. Kan dihitung dulu. Kapan tanggal 29 kan harus tahu. Kemudian posisi hilal bagaimana? Nah, itu mah bagi orang-orang yang ahli di ilmu falak ya, ilmu astronomi. Nah, kalau di antara kita ada yang suka ilmu tersebut, maka belajarlah ilmu astronomi, ilmu falak ya. Bisa di jurusan ITB ada ya, jurusan astronomi tentang perbintangan itu silakan gabung di situ, kuliah di itu. Kalau suka di situ kajian-kajian tentang bab yang ini. Tapi tentunya harus kuat dulu ilmu logaritma ya, ilmu logaritma, ilmu apa namanya matematika, sinus, kosinus, tangen dan sebagainya itu harus kuat. Nu kitu nu teu kiat mah ulahnya bisi naon teu kaotakan ya. Harus bisa itu menghitung. Baik, itu apa namanya menetapkan Ramadan dengan cara melihat hilal. Lihat hilal. Makanya nanti di hari nanti ya. Tapi insya Allah hitungan secara astronomi itu hari Kamis 1 Ramadan itu 19 Februari hari Kamis. Tapi ada saja yang Rabunya ada, mungkin Jumatnya ada. Tapi secara hitungan itu insya Allah hari Kamis ya, 1 Ramadan. Wallahu alam. Nanti kita lihat di Ru'yatul Hilal. Kemudian bagaimana syarat orang yang melihat hilal? Syaratnya. Nah, ini bait berikutnya. Teruskan. Wa yusamu bi ru'yati adli li hilalihi wa la yuqbalu fi baqiyati syuhuri illa adlani. Nah, ini syaratnya ya. Syarat orang yang melihat hilal. Jadi tidak sembarang. Dan tidak sebutnya bukan orang awam juga ya. Walaupun ada orang Arab gunung di zaman Nabi melihat hilal gitu. Langsung di ikrar syahadat, di apa di ikrar syahadat dan ternyata itu bisa jadi saksi juga. Wa yusomu dan dilakukan ibadah siam, ini dimajhulkan ya, yusomu dan dilakukan ibadah siam bi karena ru'yati adlin, meru'yah orang yang adil lihilalihi terhadap hilalnya. Berarti syaratnya harus adil. Jadi kalau melihat hilal, si A misal, saya lihat hilal, nanti adil tidak. Makanya nanti di ikrar syahadat. Karena harus muslim dia ya. Muslim dia ikrar syahadat. Dan disumpah. Ini berat orang yang melihat hilal. Ya. Apalagi kalau mendung ya. Di Indonesia kan cuacanya kan iklimnya tropis. Beda dengan di Arab. Arab kan panas bisa kelihatan. Hilal itu lebih jelas daripada di Indonesia. Wala yuqbalu dan tidak diterima fi baqiyati syuhur pada bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan illa adlani kecuali dua orang yang adil. Ini bab hilal ini. Itu silahkan para ahli dan nanti ada negara ya, negara yang akan menentukan. Oh besok Ramadan, besok Idul Fitri itu lihat dari hilal. Karena dalilnya jelas ya. Sumu liru'yatihi. Saumlah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru liru'yatihi. Dan iftar. Maksud iftar Idul Fitri ya. Dan Idul Fitri lah dikarenakan kalian melihat hilal. Nah itu beres sampai situ. Sekarang poin berikutnya. Wajibnya tabyid niat. Tabyid ya. Tabyid niat, tabyid bayyata yubayyitu tabyitan. Wajibnya tabyid niat. Silahkan.
Wa yajibu tabyitun niyati lisiyamil fardi. Wa dan yajibu wajib. Apa yang wajib? Tasbitu tabyitu. Tabyit. Tabyit. Tahu tabyit? Tabyit. Bermalam. Bayyata. Berarti menentukan di waktu malam. Di waktu malam bukan siang. Makanya baitun. Nah, baitun kan rumah. Kenapa disebut rumah? Karena tempat untuk bermalam. Kenapa disebut sakan? Karena tempat untuk tenang. Lamun sakan garandeng wae berarti bukan sakan. Kok disakan tapi garandeng wae berarti itu bener ya. Bukan sakannya, penghuninya. Termasuk kenapa ini disebut baitun? Tempat kita bermalam. Nah, di sini tentunya ini berdasarkan hadis ya. Kalau matanya kan tidak ada dalil, tapi kalau di syarat-syaratnya banyak di sini. Di antaranya ini tabyit, menetapkan. Ada hadis man lam yujmi'is siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Siapapun orangnya yang tidak ijma siam atau tabyit siam di waktu malam qoblal fajri bahasanya sebelum azan subuh. Kalau ada orang yang tidak menetapkan niat di waktu malam sebelum azan subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada siam bagi dia. Makanya Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau menegaskan yajibu wajib tabyitun niyati. Tapi lisyamil fardi untuk saum wajib. Fard itu wajib, fardu ya. Saum wajib. Saum wajib apa saja? Saum Ramadan, saum qadha. Qadha jadi wajib ya. Tidak sembarang untuk membatalkan saum qadha karena dia wajib. Kemudian saum nazar. Jadi kalau ada bernazar berarti itu masuk ke wajib. Ini wajibnya tabyit ya. Menetapkan di waktu malam. Niat. Paling perbedaannya apakah menetapkan itu dilafazkan atau tidak. Nah paling begitu saja ya perbedaannya. Ada yang tiap malam melafazkan niat. Ada yang cukup di waktu tabyid saja. Di waktu kita sahur pun sudah tabyid sebetulnya. Kenapa kita sahur? Ya untuk siam gitu. Nah ini tabyid niat itu wajib kalau saum wajib. Sekarang bagaimana kalau saum sunat? Istamir. Wa amman naflu fayajuzu biniyatin minan nahari. Nah, wa dan amma ada pun an-naflu. Kalau tadi al-fard wajib tadi. An-naflu, naflu itu nafilah, sunat. Adapun saum sunat fa maka yajuzu boleh. Boleh apa? Biniyatin dengan niat minan nahar di waktu siang saja. Jadi kalau saum sunat niatnya di waktu siang. Contoh sekarang jam 10 misal. Dari tadi subuh sampai jam 10 sekarang orang itu belum makan, belum minum. Dan ternyata orang itu
ketika tidak ada minuman, tidak ada makanan, dia meneruskan menahan itu untuk melakukan ibadah siam di siang itu, dan itu sah. Boleh, karena saumnya saum sunnah. Saum sunat. Dari mana dalilnya? Nah, di sini ada pernyataan Aisyah. Saat kata beliau, saat Nabi masuk ke rumahku di di satu hari, lalu Rasul bersabda, "Hal indakum syai'un?" Apakah di sisi kalian, di rumah kalian ada sesuatu yang untuk dimakan? Maka kami menjawab, "La, tidak ada ya Rasul." Maka Rasul menegaskan, "Fa inni idzan shaimun." Kalau yang lain, "Idzan ana shaimun." Fa inni, maka sesungguhnya aku, idzan, kalau begitu, shaimun, akan saum. Berarti di waktu siang Nabi menetapkan niat di waktu siang, dan itu boleh. Daya makanan ya, atasnya orang saum. Mau saum sunat yang Senin Kamis, mau saum Daud, mau saum mutlak, silahkan. Daripada dibatalkan gitu ya. Nah ini berarti saum sunat itu boleh tidak meniatkan di waktu malam. Tapi kalau di waktu malam diniatkan, maksudnya tabyid, itu saum wajib. Makanya penting ya. Tabyid, dan itu tidak harus dilafazkan juga dalam hati besok saum gitu. Kalau ada yang mengatakan diniatkan nawaitu sauma godin, tapi kan Nabi tidak membahasakan bahasa itu gitu ya. Nah itu yang poin yang barusan. Nah sekarang bagaimana keadaannya? Kalau saum itu kan azimah ya. Saum itu azimah, kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang beriman. Tapi dalam kenyataannya ada orang yang sakit, ada orang yang sedang safar. Apakah dipaksa mereka terus siam? Maka di poin berikut ingin menjelaskan tentang dua keadaan orang ini. Satu, orang yang sakit. Kedua, orang yang safar. Istamir. Wal maridu alladhi yatadarraru bis-sawmi wal musafiru lahumal fitru was-siyamu. Baik, wa dan al-maridu, orang yang sakit. Marid, orang yang sakit. Alladhi, yang yatadarraru. Tadarrara itu doruroh, membahayakan. Bis-sawmi, dengan saumnya. Kalau ada orang yang sakit yang membahayakan karena saumnya, itu yang pertama. Wal musafiru, dan musafir. Lahuma, maka bagi mereka berdua, orang yang sakit di mana bahaya kalau diteruskan saum. Yang kedua musafir tidak ada bahasa bahaya di sini ya. Maka bagi dia itu al-fitru, wajib boleh bagi dia untuk fitru, buka. Was-siyam, dan juga siam. Maksudnya siam nanti diqadha. Atau di sini bagi mereka itu antara dua saja, buka atau siam. Pilihan. Makanya perlu diteliti kembali. Orang yang sakit yang bagaimana buka, orang yang sakit bagaimana teruskan saumnya. Pertama, kalau tidak membahayakan ya, tidak membahayakan bagi orang yang sakit ini, itu siam diteruskan itu lebih baik. Kalau tidak bahaya sakitnya. Yang kedua, kalau membahayakan, berarti buka, iftar kalau membahayakan. Nah sekarang antara dua keadaan. Ini orang sakit memang berat, tapi tidak terlalu bahaya. Makanya ada dua pilihan. Dan sunnahnya itu buka saja. Tidak disukai saum. Kalau dikelihatan memang ini berat, tapi tidak bahaya. Berat tapi tidak bahaya. Kenapa sunnahnya itu buka, tidak disukai siam? Karena Allah menegaskan yuridullahu bikumul
yusra wa la yuridu bikumul usr. Dilihat dulu yang sakit ya. Apakah sakit diteruskan akan aman? Teruskan. Atau sakit ini akan bahaya? Buka saja. Atau antara dua yang tadi berat tapi tidak bahaya. Berat memang. Silakan buka saja. Dan sakitnya tergantung kita ya. Tergantung kita. Apalagi kalau di situ ada harus konsumsi obat. Konsumsi obat mah entong kia Ustaz abdi teh saum kiat tapi pas nuang obat wios teu jeung wios teu. Apakah ketika saya saum full dari pagi sampai dari subuh sampai maghrib tapi pas jam 12 saya harus minum obat 1 pil itu dan diminum. Nah, yang begitu bagaimana? Saya buka ya. Jangan saum. Jangan naon saum. Karena kan harus minum. Maksudnya dia itu kuat. Kuat saumnya kuat. Tapi satu saja harus minum pil yang ini. Nah kalau minum ya minum saja. Buka. Bukan. Teruskan. Karena memang itu bahaya kalau tidak minum obat yang itu. Itu yang pertama. Yang kedua musafir. Nah musafir memang debatable juga ya. Perdebatan juga musafir. Apakah saum teruskan saat safar ataukah iftar? Tapi tetap kembali ke yang tadi ya. Andaikan ini safar tidak mengganggu saumnya, ya teruskan silahkan. Seperti sekarang kan ada orang-orang yang suka umroh di bulan Ramadan. Sekarang dari sini ke Arab sana, apakah nanti berat tidaknya? Kalau merasa tidak berat mau bergabung saum bersama orang-orang Makkah Madinah, silahkan. Tapi mau mengambil rukhsah, ini adalah keringanan dari Allah. Mau kuat, mau tidak kuat, pokoknya ini mah rukhsah. Udah saja di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita iftar saja karena sedang safar, silahkan. Tidak ada yang saling menyalahkan. Kecuali kalau memaksakan siam. Nabi menegaskan ada yang sampai dikerumuni oleh orang lain. Karena apa? Karena dia saum tidak mau buka. Maka kata Nabi, ulaikal usot. Ulaikal usot. Mereka itu orang-orang bermaksiat. Mereka itu orang-orang bermaksiat. Kenapa? Sudah tahu dia tidak kuat saum, mempertahankan diri saumnya. Berarti tetap kembali ke konsep kemudahan, ya. Kemudahan. Silahkan itu tanya saja ke nurani kita. Apakah layak saya buka? Apakah saya layak untuk saum saat sakit atau saat iftar? Saat safar. Silahkan. Karena memang begitu. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Jadi kodok nantinya ya. Nah itu yang sakit dan yang safar. Kemudian bagaimana dengan perempuan yang haid dan nifas? Perempuan yang haid dan nifas. Istamir. Wal haidu wan nufasa'u Haruma yahrumu alaihim as-siyam yahrumu alaihim as-siyami wa alaihim al-qada'i qada'u wa alaihim al-qada'u wa dan al-haidu bagi perempuan yang haid. Wa dan an-nufasa'u perempuan-perempuan yang nifas. Haid dan nifas. Yahrumu haram alaihima bagi mereka berdua, bagi yang haid, bagi yang nifas. Apa yang haram? As-siyamu siam. Berarti perempuan haid, perempuan nifas haram siam. Wa dan alaihima wajib bagi mereka berdua al-qada'u qada, saum qada di bulan yang lain fa'iddatu min ayyamin ukhar. Nah berarti perempuan yang haid, perempuan yang nifas itu hukumnya sama ya. Mereka berdua itu qada. Mereka berdua itu qada.
dan tidak boleh saum. Beda dengan yang tadi kan, orang yang sakit, orang yang safar masih ada pilihan. Saum atau tidak, ada pilihan. Ini mah sudah disebutkan haram. Kenapa? Karena orang yang haid dan orang yang nifas tidak akan diterima ibadahnya. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Begitu pernyataan Nabi. Bukankah perempuan yang haid itu tidak sholat dan tidak saum? Maka nanti ketika mereka sudah bersih wajib qadha. Alaihima al-qadha'u. Jadi saum qadhanya saum wajib. Sehingga kita faham di sini ya. Kalaulah kita faham tentang perempuan yang haid, qadha nantinya. Perempuan yang nifas, qadha juga. Kalau yang istihadah bagaimana? Misal yang haid 7 hari misalnya. Ini istihadah. Perempuan ini istihadah. Cing bu. Saum atau tidak? Wajib saum. Karena bukan haid. Istihadah itu kan darah kotor atau penyakit. Misal nanti hitung 7 hari. Pokoknya setiap haid 7 hari. Ini ternyata lebih. Sampai 10 hari. Berarti 3 hari itu adalah istihadah. Maka istihadah tetap wajib saum. Wajib saum. Wajib saum, wajib sholat. Sama ya. Saum sholat. Maka di sini khusus yang haid kan sih. Dan yang nifas. Masa nifas kan kata sahabat. Kunna naq'udu ala ahdi Rasulillah arba'ina yauman. Kami duduk dalam arti tidak melakukan aktivitas ibadah. Di zaman Nabi ketika yang nifas itu sekitar 40 hari. Dan itu adalah normal. Nanti tergantung oleh orang per orangnya. Apakah normal 40 hari atau mungkin 30 hari atau mungkin 20 hari wallahu alam. Yang jelas saat dia bersih berarti sudah beres nifasnya. Beres nifasnya. Tapi kalau 40 hari misal lahir sekarang kemudian besok Ramadan ternyata 40 hari berarti full orang nifas itu tidak saum selama 1 bulan itu. Maka orang yang nifas kembali ke yang tadi wajib qadha. Tidak bisa fidyah ya. Qadha. Haid dan nifas itu ingat itu wajib qadha. Wajib qadha. Bagaimana dengan yang hamil? Bagaimana dengan yang menyusui? Kan tadi mah haid dan nifas wajib qadha. Sekarang perempuan yang hamil dan menyusui. Teruskan. Wal hamilu wal mardi'u idza khafata ala walidayhima Aftorota 2 orang. Aftorota wa qaddata Wa qadota. Qadot hasilnya. Qadota. wa qaddata wa at'amta an kull At'amata. Jadi dia huma untuk mu'annas perempuan. Wa at'amata. an kulli yaumin miskinan. Wa dan al-hamilu perempuan yang hamil. Wa dan al-murdi'u perempuan yang menyusui. Jadi ada 2 ya. Perempuan hamil, perempuan menyusui. Idza apabila khofata mereka berdua khawatir, takut ala waladaihima terhadap kedua anaknya. Kalau yang hamil berarti janin, kalau yang menyusui berarti bayi. Kalau dikhawatirkan kepada janin atau bayi itu, maka aftorota, orang yang hamil, orang yang menyusui itu iftar saja. Qadha fidyah wa qadota qadha wa at'amata an kulli yaumin miskinan. Fidyah. Ini double yang ini ya. Si Asadi double ya. Ya dia qadha, ya dia fidyah. Orang yang hamil dan orang yang menyusui. Ini perdebatan juga ya. Perdebatan. Apakah memang harus dua-duanya? Apakah harus dua-duanya?
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apakah yutiqunahu? Kalau yutiqunahu itu maksudnya begini, dia kuat siam, saum, tapi bahaya kepada yang lain. Orang yang hamil ini kuat saumnya, tapi membahayakan janin. Perempuan yang sedang menyusui kuat saumnya, tapi membahayakan ke bayi. Nah itu disebut yutiqunah. Nah dengan ayat ini sebetulnya sudah jelas. Fidyatun to'amu miskin. Memberikan fidyah kepada orang miskin. Maksudnya makanan kepada orang miskin. Jadi ada keringanan bagi mereka yang disebut di sini ya, orang yang hamil, kemudian orang yang menyusui. Sebetulnya dia itu fidyah gitu ya. Fidyah. Kalau kodoma yang tadi ya, haid dan nifas. Kalau hamil dan menyusui, fidyah. Tapi beliau itu wa qadota wa at'amata an kulli yaumin miskinan. Setiap hari orang miskin berikan makanan. Nanti sahabat Anas bin Malik ya, beliau qadarullah ya. Sahabat Anas bin Malik, beliau diberikan umur yang panjang juga, tapi ternyata beliau di akhir kehidupan beliau, ada yang mengatakan 2 tahun ya, 2 kali Ramadan, beliau tidak bisa saum, maka beliau karena sudah tua, beliau fidyah. Dengan cara apa? Mengumpulkan 30 orang fakir miskin. Dan diberikan makan bareng-bareng di rumahnya. Nah, caranya boleh begitu. Dengan makanan atau diuangkan. Yang jelas fidyah itu memberi makanan setiap hari kepada orang miskin. Boleh setiap harinya, boleh nanti dikalkulasikan gitu ya, digabungkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya bagaimana saumnya orang yang lemah. Orang yang lemah. Islami itu. Wal ajizu anis saumi likabri au mar Kibarin. Likibarin. Kibar. Indal kibari. Gitu. likibarin au mardin Marodin. maradin au maradin la yurja Baruhu. baruhu fa innahu yut'amu an kulli yaumin miskinan. Baik. Wal ajizu. Wa dan al ajizu orang yang lemah. Orang yang lemah ya. Lemah dari apa? Anis saumi, dari saum. Jadi ada orang yang kalau saum kuat. Karena masing-masing di antara orang itu ada yang begitu. Ada yang dia kuat saumnya, ada yang tidak. Jadi ada yang model begitu nanti di Ramadan itu. Likibarin karena sudah tua, lemahnya karena tua renta, atau marodin, sakit, penyakit. Tapi penyakitnya punya naat, punya sifat. La yurja baruhu, tidak ada harapan sembuh. Maksudnya penyakit menahun. Sembuh tidaknya kan takdir dari Allah. Hanya dibahasakan begini adalah penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Kalau ada 2 orang seperti ini, dia lemah karena tua atau dia karena sakit-sakitan, bukan kodo. Seperti yang tadi ya. Orang yang sakit dan orang safar kodo. Kalau yang ini justru karena dia sudah tua renta dan dia penyakitnya menahun, fa innahu yut'imu, maka sesungguhnya dia memberikan makan an kulli yaumin miskinan, kepada orang miskin setiap hari. Menunjukkan ini fidyah. Fidyah yang ini. Jadi fidyahnya seperti itu. Jadi kalau fidyah berarti orang yang sudah tua tidak mungkin saum, maka fidyah saja, tidak qada. Orang yang sudah pikun tidak bisa saum, maka fidyah saja. Atau orang yang sakit menahun terus-terusan dia tidak bisa sembuh, maka cukup dengan
fidyah. Sama seperti sahabat Anas bin Malik yang tadi ya. Jadi Anas bin Malik sahabat yang paling akhir wafat. Beliau diberikan umur panjang, tapi di akhir kehidupan 2 Ramadan beliau itu memberikan fidyah karena sudah tua. Berarti kesimpulannya begini, pokoknya kalau qada seperti yang tadi idealnya orang sakit, kemudian orang safar. Sedangkan fidyah dia itu tidak kuat pokoknya. Seperti yang barusan ajiz, tidak kuat. Kalau tidak kuat saum, apakah karena penyakit atau karena sudah tua atau karena yang lainnya, mau kodok bagaimana gitu kan ya. Mau kodok bagaimana dan dia tidak kuat saum. Karena tidak kuat saum ya jangan kodok. Maka berubah jadi fidyah. Tapi ingat kodok fidyah itu tidak karena orang ini kaya atau miskin. Tidak ya. Tong pedah beunghar gitu. Beunghar kodok fidyah. Beda dia orang kaya, berapa Ustaz satu kalinya 30.000, enggak saya mau 300.000 sehari, tidak bisa. Tidak bisa. Kalaulah itu bukan untuk fidyah. Kalau kodok, kalau fidyah. Walaupun nanti lepas dari tahun berikut ya. Misalkan ibu ya, ibu misalkan punya hutang sekarang 3 hari, ternyata belum terbayar, maka tahun berikut tetap 3. Berikutnya lagi tetap 3 gitu. Paling nambah dengan yang tahun sekarang berapa? 7, berarti 3 tambah 7 10 gitu. Makanya segera gitu. Dan ternyata tambahan ilmu ya, ternyata Aisyah radhiyallahu anha beliau banyak ngodowannya gitu. Bahasa Sunda ngodowan ya. Ngodowan saumnya itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban banyaknya itu. Kenapa ada yang tahu? Karena menemani Rasul saum Sya'ban. Jadi saum Sya'ban dan Aisyah menemani, nah di situ. Makanya boleh dinantikan juga itu. Ustaz, saya mau Syawal saja beres nyawalan, silahkan. Yang penting itu adalah hutang, maka segera lunasi. Ya, kalau idealnya kan tahun sekarang udah beres idealnya. Tapi kalau belum bisa ideal ya ambillah yang semampu kita ya. Kira-kira bisanya hanya dari 7 misal, bisanya hanya 4, sisa 3 tahun depan kan. Bagaimana kalau yang tadi yang yang haid, nifas, kemudian qadarullah hamil, kemudian menyusui, wah riweuhnya. Tapi tetap saja itu jadi karena dia haid ya, haid atau nifas tetap jadi kodok dia. Kodok. 1 tahun belum, 2 tahun belum, misal masa menyusui 2 tahun, ya sudah tahun berikutnya harus ada catatannya. Nah itu seputar itu ya. Sekarang masuk terakhir ya, ada waktu sebentar lagi, nanti sesi 2, 10 menit lagi kita tamatkan halaman ini. Bagaimana perkara-perkara yang bisa membatalkan dan juga qada. Sampai di sini dulu ya. Pertama, apa saja yang muftirat, yang membatalkan. Kedua, bagaimana mengqada perkara yang nanti kita bacakan di sini. Silahkan 250. Wa min Man. wa man aftara fa'alaihi al-qada'i faqat idza kana fatruhu idza kana fitruhu bi aklin au bi aklin. idza kana fitruhu bi aklin au bi syarbin au Qoin teh muntah. Au qoin amdan au hijamatan Bekam ya. au Imnain. Au imnain bima Mufa'alah. Au imnain mubasyaratin. Ya, baik. Sekarang muftirat ya. Muftirat apa?
yang membatalkan. Perkara-perkara yang membatalkan. Jadi batal. Sini disebutkan langsung. Tapi ini ada perbedaan ulama ya. Al-muftirat termasuk yang di bawahnya kodoknya terakhir nanti ya. Kita bahas kodoknya. Waman aftoro dan man siapapun aftoro orang yang iftor buka ya. Fa'alaihi maka wajib bagi dia al-qada'u faqat qada' saja. Jadi kalau dia buka maka dia qada'. Dia buka itu, qada' itu ya. Kapan idza kana fitruhu apabila keadaan bukanya dia, iftornya dia biaklin. Ini yang pertama muftir itu aklun, makan. Atau bisyurbin karena minum. Makan, minum itu yang muftirat ya. Makan, minum, kemudian atau qain. Apa qai tadi? Muntah, tapi amdan secara sengaja. Muntahnya disengaja gitu. Nanti para ulama menyebutkan ini muntah kenapa sampai bisa membatalkan. Tapi ternyata kata kuncinya bukan karena muntahnya, tapi dengan sengajanya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia sedang sakit. Kalau sedang sakit, ya iftar saja. Maka kodok nantinya. Gitu. Kan dia muntah. Gitu. Tapi yang sengaja ya. Kalau tidak sengaja maksudnya ujung-ujung keluar makanan gitu ya. Tidak sengaja, yaitu diteruskan masih boleh. Gitu. Tapi ini mah dia disengaja ya. Disengaja memuntahkan diri. Atau hijamatin. Nah ini ada debat yang ini hijamah. Ke Ustaz Nurdin nanti ya tanyakan hijamah. Ustaz hijamah bagaimana? Apakah dia itu membatalkan atau tidak? Karena hadisnya kan jelas aftarul hajim wal mahjum. Telah berbuka siapa? Al hajim yang membekam, bekamernya. Wal mahjum dan yang dibekamnya. Nah ini diantara perkara-perkara mazhab yang memang ada perbedaan ya. Apakah bekam itu membatalkan atau tidak. Tapi kesimpulan para ulama ya. Selama dia itu kuat maka tidak mengapa. Tetapi kalau akhirnya dia berbekam sehingga menjadi lemah maka jangan berbekam. Karena Nabi juga pernah berbekam saat ihram ya. Saat saum Nabi pernah itu. Annan nabiyya ihtajama wa huwa muhrimun. Nabi pernah berbekam saat beliau menggunakan pakaian ihram, haji atau umrah. Wahtajama dan beliau berbekam wa huwa shaimun saat beliau sedang saum. Oh berarti masih ada kebolehan. Tapi sekali lagi berbekam di bulan Ramadan itu hati-hati. Kalau kira-kira kitanya lemah, jangan berbekam. Jangan berbekam. Tapi kalau kira-kira kita kuat, silahkan. Termasuk kalau bahasa kita yang renang. Kalau kira-kira renangnya bagus, tidak mungkin terminum air, silahkan. Tapi lamun renang kakara diajar, leguk, tidak boleh itu teh. Diajarnya maka diajar renangna, ulah, jangan mendekati karena intinya itu adalah batasan-batasan Allah, tilka hududullah, fala taqrabuha. Jangan mendekati itu. Kalau ibu mah ini Bu saat mencicipi makanan ya. Saat mencicipi makanan itu mencicipi saja boleh. Ulah teh sasendok ya. Sasendok usah kumaha da tepuguh cenah. Tidak boleh. Baik, terakhir sebelum istirahat. Silakan 251. Illa man aftara bijima'in fa innahu yaqdi wa ya wa Wa ya'tiku yu'ataqo yu'tiku wa yu'tiku
rukbatan. Raqabatan. Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa in lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Baik, terakhir ini ya. Nanti istirahat dulu ya. Oleh panitia diinikan. Terakhir, illa kalau tadi cukup kodok saja gitu ya. Kalau ada yang iftar, wajib kodok saja, kodok. Tapi illa kecuali man aftaro bijima'in. Orang yang iftarnya itu karena hubungan suami istri. Makanya beda itu. Beda hukum. Bagaimana cara kodoknya orang yang buka karena berhubungan suami istri? Maka fa innahu yaqdi, maka sungguh dia mesti kodok. Kodoknya kodok. Wa yu'tiku raqabatan, dia harus membebaskan hamba sahaya. Itu mahal bebas hamba sahaya itu. Kalau kita mungkin ratusan juta gitu, puluhan juta itu harus membebaskan hamba sahaya. Bagi orang yang kaya bisa, yang miskin tidak bisa. Jadi pertama, kalau dia iftar karena hubungan suami istri, harus bebaskan hamba sahaya. Fa illam yajid, maka kalau tidak mendapatkan hamba sahaya, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia wajib siam selama 2 bulan berturut-turut. Ini kisahnya pernah terjadi di sini, ada ininya ya. Fa illam yastati', maka jika dia belum mampu, maksudnya tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut, maka terakhir ini fa it'amu sittina miskinan, maka berikanlah 60 orang miskin makanan. Jadi diundang 60 orang fakir miskin. Itu cara agar kita bisa mengqadha ya. Maksud mengqadha itu mengganti. Caranya yang tadi, kalau yang biasa-biasa cukup qadha saja. Kalau yang ini bukan hanya qadha yang tadi, tapi 3 tahapannya: bebaskan hamba sahaya, kemudian apa? Saum 2 bulan berturut-turut, kemudian gitu. Kemudian berikan 60 fakir miskin. Dan ternyata ini di zaman Nabi pernah terjadi. Cilaka jana Rasul. Naon jana cilaka? Aku sudah menggauli istriku di waktu siang. Singkat cerita ya, kata Nabi, bebaskan hamba sahaya. Rasul, saya tidak punya uang lah bahasa kita. Tidak punya untuk uang membebaskan hamba sahaya. Kata Nabi, saum 2 bulan berturut-turut. Cina bujeng-bujeng 2 bulan. Iya oge gening teu kuat. Kata Nabi, berikan apa? 60 orang fakir miskin. Rasul, aku itu adalah orang yang miskin di lembur abdi gitu. Nabi pun sampai bahasanya kelihatan gigi senyum. Nabi tersenyum sampai terlihat gigi apa ini? Gigi seri, gigi ini ya. Sambil Nabi tersenyum dan Nabi membawa kurma, sekarung kurma atau berapalah, bawa sekarung kurma, kemudian diberikan kepada dia, silakan bawa. Jadi Nabi itu satu sisi memang hukum harus ditegakkan, tapi sisi lain Nabi senyum gitu. Lihat Syekh itu orang tua ya. Lihat orang tua yang seperti itu. Ya dia bukanya itu karena hubungan suami istri di waktu siang. Sedangkan hukum Islam harus 3 tadi. Dan orang tadi mengatakan, aku orang miskin, aku tidak kuat. Tungtung nama dia dapat makanan dan juga dia diberikan kelonggaran oleh Rasul ya. Itu inti dari syariat Islam itu sebetulnya mudah. Baik, itu saja ya untuk sesi pertama. Nanti panitia yang akan mengaturnya. Insya Allah nanti sesi kedua kita tamatkan ya. Karena daurah kita itu khusus kitab Syam. Ke depan kalau mau kitab yang selain Syam itu ke depannya insya Allah kita akan teruskan. Kita istirahat dulu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.